Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Sambil istirahat sehabis makan siang, kita kembali lagi berbincang-bincang pada siang hari ini dengan topik bagaimana mengelola uang di masa-masa sulit seperti ini. Jadi kita akan membahas tips mengelola keuangan, khususnya keuangan keluarga. Jadi kita akan membahas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan keluarga berdasarkan Bible. Apa kata Alkitab tentang pengelolaan keluarga? Ini menjadi penting, terlebih lagi pada kondisi seperti ini, kita itu banyak yang mengalami kesulitan keuangan karena pendapatan sedang turun. Tapi di masa tidak krisis sekalipun, kita perlu mengelola uang dengan benar supaya kita tidak memasuki di area krisis keuangan keluarga. Jadi bisa aja dalam keadaan normal kita juga mulai krisis keuangan karena kita salah mengelola keuangan. Oke, kita mulai. Yang pertama kita berbicara tentang uang. Uang itu adalah pada awalnya alat tukar menukar barang di dalam dunia perdagangan. Fungsi sebagai alat tukar ini sekaligus berfungsi untuk memberikan nilai terhadap suatu barang. Dalam perkembangannya, zaman sekarang ini uang sudah berkembang menjadi komoditas. Bahkan melalui pola kredit, masing-masing orang sudah bisa menciptakan uang. Nah, apalagi di zaman teknologi ini, di mana financial teknologi itu berkembang dengan pesat, maka fungsi uang juga menjadi sangat penting meskipun orang mulai beralih menggunakan teknologi sehingga mengurangi uang secara fisik. Tapi prinsip pengelolaan keuangan tidak pernah berubah. Sebagai pengantar, itu kita mengenal tentang pengelolaan. Pengelolaan di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengelola penghasilan atau pendapatan untuk kita kelola menjadi biaya atau pengeluaran kita sehari-hari. Uang itu memiliki keunikan, yaitu seringkali uang itu sulit dicari, tapi kalau sudah didapat mudah banget hilang. Bahkan kita seringkali tidak ngerti kemana duit kita itu hilang. Duit kita lari ke suatu tempat, itu kita nggak bisa kontrol. Tiba-tiba duit itu habis begitu saja. Nah, oleh karena itu kita perlu mengolah dengan bijaksana. Yang pertama yang perlu kita sadari adalah uang itu tidak milik kita sepenuhnya. Uang sesungguhnya itu milik Tuhan. Tugas kita adalah mengelola supaya kita memiliki hidup yang baik. Kita hanyalah pengelola uang yang dituntut pertanggungjawabannya, sehingga kita harus dapat mengelola uang secara bijaksana. Yang kedua, di dalam uang itu selalu terjadi pertukaran. Tidak pernah uang itu berdiri sendiri. Contoh, apabila kita sebagai seorang karyawan dan kita setiap tanggal tertentu
Misalnya tanggal 1 setiap bulannya kita terima gaji, itu sesungguhnya akibat saja. Akibat dari pekerjaan yang sudah kita lakukan selama sebulan. Jadi terdapat pertukaran antara uang dengan pekerjaan kita. Di dalam pekerjaan itu, kalau kita lihat lebih detail, terdapat banyak komponen. Komponen yang pertama adalah pikiran. Di dalam kita memperoleh uang, itu ada pikiran kita yang kita pertukarkan dengan uang. Yang kedua, waktu. Kita berangkat pagi-pagi, pulang sore, bahkan sesekali kita lembur pulang malam, yaitu untuk kita tukarkan dengan uang. Yang ketiga, dengan tenaga kita. Kita bekerja, mengeluarkan tenaga, dan kita nanti dapat hasilnya yaitu uang. Yang keempat, kadang-kadang juga dengan perjuangan, dengan penderitaan. Misalnya dengan mengorbankan hobi, dengan mengorbankan harga diri. Iya, karena kita diperintah-perintah oleh bos sesuka dia sendiri. Wah, sepertinya kita itu nggak punya harga diri, nggak punya harkat martabat. Kita terpaksa melakukan, dan itu terpaksa kita pertukarkan dengan uang. Bahkan yang terakhir, seringkali uang itu pertukarannya dengan air mata, bahkan darah. Ya, karena susahnya mencari uang, kadang-kadang kita sampai menangis. Bahkan kadang-kadang perlu darah yang dikorbankan, misalnya karena kita luka, karena celaka, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika uang diperoleh, kita harus hati-hati. Mengelola uang harus disadari, seperti tadi yang pertama, bahwa kita hanya pengelola yang harus bertanggung jawab karena uang itu milik Tuhan. Yang kedua, uang itu tidak berdiri sendiri, tapi kita peroleh karena pertukaran. Saudara-saudara yang terkasih, kita masuk kepada bagaimana kita mengelola uang, terutama keuangan keluarga. Lebih terutama lagi, kita fokuskan pada keluarga yang memiliki penghasilan tetap. Ini untuk memudahkan analisis, untuk memudahkan contoh saja. Tapi yang tidak berpenghasilan tetap, berubah-ubah, kadang 1 juta, kadang 5 juta, kadang 10 juta, kadang 50 juta, itu juga prinsip pengelolaannya sama. Namun biar mudah, kita asumsikan ada satu keluarga yang bekerja hanya satu, seorang ayah. Dia memiliki gaji tetap setiap tanggal 1, katakanlah sebesar 10 juta. Kenapa 10 juta? Biar nanti kalau dibahas, dihitung lebih mudah. Prinsip pengelolaan keuangan, kita harus bisa membuat penghasilan itu menjadi pengeluaran yang bertanggung jawab, dan itu cukup. Hampir semuanya, kalau jujur ya, kebanyakan orang itu penghasilannya tidak pernah cukup. Karena biaya naik terus. Apalagi dengan gaya hidup, wah itu tambah naiknya eksponensial. Oleh karena itu, kita harus memegang prinsip seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Penghasilan itu ketika menjadi pengeluaran, kita pecah menjadi 2 bagian besar. Sebagaimana firman Tuhan, Aku, itu Tuhan, menyediakan bagimu benih untuk ditabur
dan roti untuk dimakan. Jadi prinsipnya uang yang ada pada diri kita itu terdiri dua hal. Yang pertama benih untuk ditabur. Dan itu yang nomor satu. Sisanya baru roti untuk dimakan. Artinya penghasilan kita pertama kali harus kita sisihkan untuk benih. Yang kedua baru kita konsumsi. Benih ini berbicara tentang investasi. Jadi teorinya hanya ada dua, bahwa pendapatan kita keluarkan jadi biaya. Yang pertama dan didahulukan adalah biaya investasi. Yang kedua adalah biaya eksploitasi, ya, untuk keperluan sehari-hari. Kita masuk lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu pendapatan yang kita kelola sebagai benih, yaitu kita investasikan. Ini kita sisihkan yang pertama kali. Dari biaya investasi ini, yang pertama dan yang nomor satu adalah kita sisihkan 10% untuk persepuluhan. Ini adalah milik Tuhan yang kita kembalikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bagi yang tidak setuju dengan persepuluhan, saya sarankan prinsip pengelolaan tetap silahkan 10% ini dikelola sebagai investasi ke surga. Kalau kita bisa investasi ke surga, itu pentingnya buat kita adalah kita naruh harta di surga. Itu berarti kita naruh hati kita di surga, karena firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di 10% kita sisihkan untuk persepuluhan. Kita buat persembahan kepada Tuhan. Atau lebih tepatnya kita kembalikan benih ini untuk Tuhan. Kita tinggal mengelola yang 90% saja. Investasi yang kedua, kalau yang pertama tadi persepuluhan, yang kedua juga sekitar 10%. Itu kita ambil di muka untuk investasi atau untuk simpanan, untuk tabungan demi masa depan. Jadi kita mempersiapkan masa depan pada hari ini melalui kita sisihkan untuk investasi. Misalnya kita belikan emas. Pertanyaannya, Pak, kalau 10% dari 10 juta, 1 juta dapat emas berapa? Ya enggak apa-apa, beli 1 gram, setengah gram, 2 gram, gitu ya. Nah, yang ketiga dari investasi ini, idealnya, tapi ini bebas, kita menabung untuk berjaga-jaga apabila ada keperluan mendesak. Ya, jadi benih untuk ditabur itu yang pertama, kita nabur benih pengembalian 1/10 pada Tuhan, yaitu 10%. 10% yang kedua itu untuk kita investasi jangka panjang, karena kita mau membangun masa depan melalui keuangan kita. Kemudian benih yang ketiga yaitu investasi berupa tabungan yang bisa kita ambil sewaktu-waktu untuk berjaga-jaga. Idealnya 10%, tapi kalau 5% it's okay. Nah, sekarang tinggal 75%, 70 sampai dengan 75%. Itu yang akan menjadi roti untuk kita makan. Itu pun kita harus kelola dengan bijak. Yang pertama, prinsipnya kita harus tahu uang itu kita pakai buat apa. Oleh karena itu, setiap pengeluaran
harus kita catat. Bukan untuk pelit, bukan untuk membuat hidup ribet, tidak. Tapi supaya kita bisa mengevaluasi, supaya kita bisa mengontrol keuangan kita. Sebab kadang-kadang kita nggak tahu duitnya habis untuk apa kita nggak tahu, itu kan konyol. Penyebab kedua kenapa kita harus mencatat adalah sesungguhnya pengeluaran remeh-temeh, pengeluaran receh, pengeluaran kecil itu menjadi pemborosan yang sangat luar biasa. Karena acap kali kita keluarkan dengan sembarangan karena saking kecilnya kita nggak perhatikan. Tiba-tiba sebulan tuh kalau dijumlahkan itu gede itu. Padahal itu nggak ada manfaatnya sama kita. Contoh sederhana misalnya kita beli minuman segar itu ya. Misalnya Aqua itu dengan Aqua botol. Nah, kita kan butuh airnya. Terpaksa kita beli botolnya. Sebulan berapa botol itu kalau kita setiap hari mengkonsumsi itu. Jadi itulah yang namanya pemborosan. Belum lagi beli makanan kecil, beli barang-barang kecil yang akhirnya di rumah tidak kita gunakan sama sekali. Nah, sekarang bagaimana mengelola roti yang kita makan itu? Yang pertama, kita prioritaskan untuk membayar kewajiban-kewajiban rutin bulanan. Misalnya biaya sekolah, bayar langganan telepon atau internet, bayar langganan air minum. Kalau punya cicilan ya cicilan yang nomor 1 menjadi kewajiban bulanan yang harus disisihkan di awal. Di kewajiban-kewajiban rutin bulanan ini merupakan roti yang kita makan, biaya eksploitasi yang kita alokasikan pertama kali. Yang kedua, kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya buat makan, buat transportasi, buat ya pas aja lah. Keperluan kita sehari-hari itu banyak sekali. Nah, misalnya begini, kita perlu makan. Kita makan sehari 3 kali, kemudian jam 10 itu pagi, siang, malam, kemudian menjelang siang, menjelang sore itu kita perlu snack cemilan, ya boleh saja gitu ya. Yang enak-enak, bagus. Makanan yang mewah-mewah, oke. Misalnya setiap kali kita makan, kita menggunakan daging 1/4 kilo. It's okay, nggak apa-apa. Asal penghasilan cukup. Pertanyaannya, lah kalau nggak cukup? Kalau nggak cukup, ya jangan 1/4 kilo, 1/4 ons. Kalau nggak cukup ya 1/4 gram. Atau nggak usah sama sekali. Karena pencernaan manusia didesain untuk vegetables, ya. Pencernaan manusia tidak didesain untuk makan segalanya. Karnivora enggak, tapi kita sebenarnya makhluk herbivora. Sistem pencernaan kita itu mirip dengan binatang herbivora. Sehingga kalau kita makan buah dan sayur, biji-bijian itu cukup. Pak, kalau nggak cukup, 3 kali sehari sama 2 kali snack. Ya 3 kali sehari aja, 2 kali snacknya nggak usah. Ya, itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Pak, kalau nggak cukup, ya harus cukup-cukupkan. Karena ini betul-betul kontrol kita. Kita bisa beli beras 1 kilo 20 ribu rupiah, bisa beli beras yang harga 15 ribu rupiah, bisa beli beras yang harga 10 ribu rupiah per kilonya. Itu tergantung dari kesediaan dana yang kita miliki. Jadi kita kelola betul untuk kebutuhan kita sehari-hari. Setelah kewajiban rutin per bulan, kemudian kebutuhan,
barulah kita bisa sisanya kita alokasikan untuk keinginan. Ini sisanya ya. Nah, sisanya untuk keinginan. Misalnya kita ingin rekreasi setiap setahun sekali, ya kita sisihkan dari situ, dari keinginan kita. Kita ingin ganti mobil, ya enggak apa-apa, sisihkan dari situ. Itu. Nah, kalau kita berhasil mengelola ini dengan baik, maka percayalah dalam jangka panjang kita tidak akan mengalami kesusahan keuangan. Yang menjadi titik krusialnya adalah, Pak, itu kalau penghasilan 10 juta, Pak. Kalau penghasilannya 1 juta, ya prinsip pengelolaan sama. Ini tidak tergantung besar uang, tapi prinsip-prinsip mengelolanya. Mau 1 juta, mau 10 juta, 100 juta, 100 miliar, sama prinsip pengelolaannya. Tentunya besarnya pengeluaran jadi berbeda masing-masing pos alokasi anggaran itu. Pertanyaan yang terakhir yang akan kita bahas adalah, Pak, kalau penghasilan tidak cukup, bolehkah berhutang? Menarik ini. Alkitab mengatakan, kalau engkau berhutang, maka hidupmu itu di bawah kendali oleh orang yang memberikan hutang. Atau bahasa vulgarnya, berhutang itu nggak boleh. Jadi untuk kebutuhan keluarga sehari-hari tidak boleh berhutang. Pak, kalau untuk bisnis, ya untuk bisnis lain. Ya, sepanjang dalam hitungan bisnis itu masuk, itu visible, just do it. Tinggal dilakukan saja. Pak, kalau cicilan untuk rumah, sepanjang prinsip-prinsip kehati-hatian, sepanjang besarnya cicilan kita mampu membayar setiap bulan, ya bisa aja. Karena ini sebenarnya bukan masalah hutang, tapi pengelolaan uang di mana kita gunakan sekarang, kemudian kita bayarkan, kita alokasikan bulanan. Pak, bagaimana kalau menggunakan kartu kredit? Saran saya, kartu kredit jangan dipakai dalam pengertian hutang. Pakailah kartu kredit dalam pengertian mengelola keuangan atau mendapatkan keuntungan yang lebih dari penggunaan kartu kredit. Maksud saya begini, kalau kita gaji 10 juta, kita beli barang seharga 5 juta, kita mampu dong beli. Tapi kalau ada penawaran bisa dibayar pakai kartu kredit, dicicil 10 kali tanpa bunga, ya gunakan. Ini kan hanya mengelola keuangan saja yang harusnya cash, sekarang bisa dialokasikan di dalam 10 bulan. Itu maksud saya sebagai kartu kredit sebagai pengelolaan keuangan. Yang kedua, mendapatkan keuntungan, misalnya gini, kita makan, gaji kita 10 juta, kita makan di restoran sekeluarga, habisnya 500.000. Kita bayar cash saja 500.000. Tapi kalau ada penawaran, Pak, bisa pakai kartu kredit dapat diskon 50%. Ya kita manfaatkan. Kita bayar makanan itu pakai kartu kredit. Sesudah itu besoknya kita lunasi. Ya, tentang hutang yang terakhir, Pak, bagaimana sih kalau sudah terlanjur punya hutang? Kalau kita sudah terlanjur punya hutang, hanya satu kata sih, kita harus segera melunasi semampu kita. Kalau kita harus nyicil, kita cicil. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan besaran uang yang harusnya kita cicilkan karena memang keadaan keuangan kita lagi sulit. Gak apa-apa, yang penting bayar aja. Karena kalau kita nggak bayar, dikelak kemudian hari timbul masalah. Saudara-saudara yang terkasih, dari rumah di meja makan ini saya sharing bagaimana kita mengelola keuangan keluarga berdasarkan Alkitab. Saya berharap Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kita juga memampukan kita untuk
mengelola keuangan dengan bijaksana, sehingga kapanpun kita tidak akan pernah menghadapi masalah keuangan. Itu dari saya, doa saya, Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom, terima kasih.